Di balik layar monitor yang setiap hari kita tatap, ada satu kisah epik yang jarang diketahui banyak orang. Ini bukan sekedar tentang berselancar di internet, tapi tentang sebuah pertempuran panjang yang telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Pertarungan yang melibatkan raksasa-raksasa teknologi, strategi bisnis yang cerdik, serta ambisi menguasai pangsa pasar pengguna internet di seluruh dunia. Ya, inilah kisah pertarungan browser internet, perang digital yang menentukan bagaimana kita menjelajah dunia maya hingga hari ini. Browser bukan hanya sekedar alat penjelajah situs web, ia adalah gerbang utama menuju dunia digital, tempat di mana informasi mengalir, bisnis berkembang, dan teknologi terus berevolusi. Namun, siapa sangka bahwa di balik tampilan sederhana sebuah browser, tersimpan sejarah persaingan yang dramatis. Dari dominasi Internet Explorer, kejatuhannya yang tragis, bangkitnya Google Chrome hingga munculnya pemain-pemain baru seperti Brave dan Vivaldi. Semuanya menyisakan pelajaran penting tentang inovasi, keserakahan, dan perjuangan mempertahankan relevansi di era digital. Di era awal internet, tepatnya awal tahun 90-an, Netscape Navigator muncul sebagai pelopor browser yang menjadi jendela utama menuju dunia maya. Dikembangkan oleh perusahaan Netscape Communities, browser ini menguasai lebih dari 90% pasar pada tahun 1995. Namun, dominasi ini tak berlangsung lama. Microsoft dengan kekuatan sistem operasinya masuk ke medan perang lewat Internet Explorer. Mereka menyematkan browser ini secara default ke dalam Windows 95, sebuah strategi yang mengubah segalanya. Langkah Microsoft bukan hanya agresif, tapi juga memicu kontroversi. Netscape tak mampu bersaing dengan distribusi gratis dan integrasi sistem operasi yang dimiliki Microsoft. Dalam waktu hanya beberapa tahun, pangsa pasar Netscape merosot drastis. Tahun 2002 menjadi tahun yang mencatat kematian resmi Netscape sebagai browser dominan. Pertarungan awal ini pun menjadi contoh klasik bagaimana kekuatan distribusi dan monopoli bisa menentukan arah industri teknologi. Ilustrasi penting dari periode ini adalah ketika Departemen Kehakiman Amerika Serikat menggugat Microsoft karena praktik monopoli dalam kasus United States vs Microsoft Corp. Pada 1998. Gugatan ini membuktikan bahwa pertarungan browser bukan hanya soal teknologi, tapi juga arena politik dan hukum. Persaingan Netscape dan Internet Explorer menjadi fondasi dari semua pertarungan browser yang datang kemudian. Dari sini kita bisa belajar bahwa dalam dunia teknologi, keunggulan teknis belum tentu menjamin kemenangan. Ada banyak faktor lain, termasuk distribusi, strategi bisnis, bahkan intervensi hukum yang turut menentukan hasil akhirnya. Perang browser pertama ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana sebuah inovasi bisa kalah oleh dominasi. Setelah Netscape jatuh, Internet Explorer pun melenggang tanpa tanding. Pada awal 2000-an, browser ini menguasai lebih dari 90% pasar. Microsoft terus memperbaharui Internet Explorer, namun tak benar-benar berinovasi. Versi demi versi muncul, tapi hanya memberikan perbaikan minor. Pengguna pun mulai merasa stagnasi. Di tengah ketenangan itu, muncul Firefox pada tahun 2004, dikembangkan oleh Mozilla Foundation yang kelanjutan dari proyek open source Netscape. Firefox datang dengan kecepatan, keamanan, dan fleksibilitas add-on yang lebih unggul dibandingkan Internet Explorer. Dalam beberapa tahun, pengguna mulai beralih, namun IE masih memegang dominasi karena terpasang otomatis di hampir semua komputer Windows. Namun titik balik datang saat Google merilis Chrome pada 2008. Browser ini ringan, cepat, dan desainnya minimalis. Dalam hitungan tahun, Chrome merebut hati pengguna. Internet Explorer mulai kehilangan pangsa pasar dengan cepat. Pada 2012, pangsa pasarnya turun di bawah 50% dan terus merosot hingga akhirnya dihentikan pengembangannya pada 2022.
Kejatuhan Internet Explorer menjadi contoh bagaimana sebuah raksasa bisa tumbang jika berhenti berinovasi. Dominasi yang tidak dibarengi dengan perbaikan kualitas akhirnya menghantam balik. Ini menjadi pelajaran penting bagi siapapun yang bermain di industri teknologi. Kecepatan beradaptasi jauh lebih penting daripada posisi saat ini. Google Chrome bukan sekedar browser, ia adalah ujung tombak Google dalam menguasai ekosistem internet. Saat diluncurkan pada 2008, banyak yang meremehkannya. Namun, dengan basis open source Chromium dan tim insinyur kelas dunia, Chrome tumbuh cepat. Dalam 5 tahun, ia menjadi browser nomor 1 di dunia. Chrome unggul dalam kecepatan dan integrasi layanan Google. Gmail, Google Docs, YouTube, semuanya berjalan optimal di Chrome. Ditambah lagi, pengguna Android otomatis diarahkan ke Chrome, memperkuat distribusinya secara global. Strategi ini sangat efektif, membuat Chrome nyaris tak tergoyahkan hingga saat ini. Namun, di balik kesuksesan Chrome ada kekhawatiran besar. Dominasi Google atas data pengguna. Chrome mengumpulkan data perilaku pengguna yang kemudian diolah untuk kepentingan iklan. Banyak pihak mulai mempertanyakan sisi etis dari pendekatan ini. Inilah yang mendorong munculnya browser-browser alternatif yang lebih berfokus pada privasi. Google telah membangun sebuah ekosistem tertutup dengan Chrome sebagai pusatnya. Dan selama pengguna merasa nyaman, dominasi ini akan terus berlanjut. Namun, munculnya kesadaran akan privasi mulai menggeser cara pandang masyarakat terhadap browser. Ini membuka peluang bagi pemain lain yang lebih etis dan transparan. Kesadaran akan pentingnya privasi dan kontrol data pribadi melahirkan kembali perlawanan terhadap dominasi browser besar. Firefox tetap bertahan dengan semangat open source dan komitmen terhadap netralitas internet. Meskipun tidak sebesar Chrome, Firefox tetap menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi korporasi. Brave muncul sebagai pemain baru dengan pendekatan radikal, memblokir iklan, pelacak, dan bahkan menawarkan sistem insentif berbasis blockchain. Brave mengusung misi menjadikan internet lebih adil bagi pengguna dan kreator konten. Meski masih dalam skala kecil, pertumbuhannya pesat, khususnya di kalangan pengguna yang peduli privasi. Sementara itu, Vivaldi menawarkan personalisasi ekstrim. Pengguna bisa mengatur hampir semua aspek browser ini sesuai preferensi mereka. Meski basis penggunanya belum besar, Vivaldi memperkaya ekosistem browser dengan pendekatan inovatif dan pengalaman pengguna yang unik. Kehadiran browser-browser ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk inovasi di dunia yang tampak dikuasai Google. Mereka menantang status quo dan menawarkan pilihan yang lebih etis, lebih aman, dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna modern. Mereka juga menjadi pengingat bahwa dominasi bukan akhir dari segalanya, selalu ada ruang untuk perubahan. Saat penggunaan internet berpindah ke perangkat mobile, peta persaingan browser pun berubah drastis. Di platform Android, Chrome menguasai pasar karena pre-installed, sementara di iOS, Safari mendominasi. Apple bahkan membatasi penggunaan engine browser selain WebKit di perangkatnya, membuat semua browser pihak ketiga seperti Chrome dan Firefox harus menggunakan engine Safari. Ini menciptakan ekosistem yang semakin tertutup. Meskipun pengguna bisa memilih browser lain, mereka tetap dibatasi oleh engine yang digunakan. Hal ini memicu perdebatan tentang kebebasan memilih dan kendali perusahaan teknologi terhadap ekosistem mereka. Di sisi lain, browser seperti Samsung Internet dan Opera tetap mencoba bertahan dengan fitur-fitur unik. Namun, persaingan di ranah mobile jauh lebih keras. Pengguna cenderung tidak mengganti browser bawaan kecuali mereka benar-benar merasa butuh. Maka, tantangan terbesar bagi browser alternatif adalah menciptakan nilai lebih yang benar-benar dirasakan pengguna. Ilustrasi menarik datang dari Eropa, di mana regulasi baru memaksa Google dan Apple memberikan opsi kepada pengguna untuk memilih browser default. Ini menunjukkan bahwa tekanan regulasi bisa mengubah lanskap. Di masa depan, mungkin saja persaingan akan lebih adil jika regulasi terus mengarah pada keterbukaan dan netralitas.
Browser masa depan tidak lagi sekedar alat penjelajah web, ia akan menjadi pusat kendali digital personal. Dengan perkembangan teknologi seperti AI, Web3, dan augmented reality, peran browser akan berevolusi menjadi lebih kompleks dan terintegrasi. Sudah mulai terlihat bagaimana browser mengadopsi fitur AI, dari asisten bawaan sampai summarization tools hingga integrasi dengan sistem cloud yang lebih pintar. Pengguna tidak hanya menelusuri, tapi berinteraksi dan mengelola informasi dengan cara yang lebih canggih. Brave sudah mulai mengintegrasikan AI Assistant, sementara Microsoft Edge memanfaatkan Copilot untuk produktivitas. Selain itu, dengan munculnya Web3, browser akan menjadi gerbang ke dunia desentralisasi. Fungsi seperti dompet kripto, akses ke DEPP, dan pengelolaan identitas digital akan menjadi fitur standar. Ini membuka peluang baru sekaligus tantangan baru tentang keamanan dan pengalaman pengguna. Masa depan browser sangat ditentukan oleh arah kebijakan teknologi global. Akankah kita menuju ekosistem yang lebih terbuka dan transparan, ataukah dominasi segelintir perusahaan akan terus berlanjut? Satu hal yang pasti, browser bukan lagi sekedar aplikasi. Ia adalah representasi dari bagaimana kita memilih untuk berinteraksi dengan dunia digital. Pertarungan browser internet bukan sekedar sejarah teknis atau bisnis, tetapi juga cerminan dari arah evolusi peradaban digital kita. Dari Netscape hingga Chrome, dari Internet Explorer hingga Brave, setiap fase membawa pesan penting bahwa kekuatan teknologi harus diimbangi dengan etika, inovasi, dan keberpihakan pada pengguna. Kita telah melihat bagaimana dominasi bisa runtuh, bagaimana inovasi bisa bangkit dari reruntuhan, dan bagaimana kesadaran kolektif terhadap privasi dan keterbukaan mulai membentuk lanskap baru. Kini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan memilih kenyamanan dengan risiko kontrol data, ataukah kita mulai beralih pada alternatif yang lebih etis dan menghargai privasi? Video ini bukan hanya mengajak Anda untuk memahami sejarah pertarungan browser, tapi juga untuk berpikir lebih kritis tentang alat yang Anda gunakan setiap hari. Browser bukan hanya jendela dunia, tapi juga cerminan pilihan kita. Dan setiap klik yang kita lakukan adalah bentuk suara terhadap masa depan yang kita inginkan. Jika Anda merasa video ini memberi wawasan baru, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Tinggalkan komentar Anda di bawah. Browser apa yang Anda gunakan dan mengapa? Sampai jumpa di video berikutnya yang akan mengupas sisi lain dari dunia teknologi yang jarang dibahas.